Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi tentang statistika, yakni mencari ukuran pemusatan dari data kelompok. Nah, ini adalah contoh data kelompok ya. Contoh data kelompok. Jadi kita akan membahas tentang mean, median, dan modus. Langsung saja biar lebih cepat. Mean atau rataan hitung di sini bisa dicari dengan rumus sigma I ya. Dari I berjalan 1 sampai 7 untuk FI kali XI. Jadi F ini adalah frekuensi, X ini adalah nilai tengah. Jadi ini frekuensi, nilai tengah. Nilai tengah kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa nilai tengah ini bisa dicari dengan cara, misalnya di kelas pertama ya, 45 tambah 47 dibagi 2, ketemu nilai tengahnya. Nilai tengah kelas kedua berarti 48 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 49. Jadi XI ini adalah nilai tengah, F ini frekuensi. Nah, rumus dari rataan hitung ini adalah seperti ini. Ini rumus dari rataan hitung. Setelah kita mencari nilai tengah dari tiap kelas, karena kelasnya ada 7, berarti I nya berjalan dari 1 sampai 7. Jadi F1 X1 tambah F2 X2 tambah X3 X3 tambah F2 F4 X4 dan seterusnya sampai F7 X7. Sementara sigma Fi ini adalah jumlah seluruh data ya. Jadi frekuensi kelas pertama sampai frekuensi kelas 7 semua dijumlahkan. Ini F nya. Jadi jumlah datanya ada 50. Jadi frekuensinya 50, frekuensi total. Ini adalah frekuensi tiap kelas. Untuk kelas pertama frekuensinya ada 2, kelas kedua frekuensinya ada 6, dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu kelas 7 frekuensinya ada 2. Ini kalau dijumlahkan semua jadinya sigma Fi sama dengan 50. Nah, rataan hitung ini mudah dicari. Kita tinggal kalikan frekuensi tiap kelas dengan nilai tengah tiap kelas, kemudian dijumlahkan semua total ke bawah ya. Total ke bawah ketemu 2762 dibagi dengan total frekuensi ada 50. Jadi ketemulah rataannya ya, rataan hitungnya 55,24. Sekarang yang biasanya sedikit lebih rumit ya, tidak banyak, jadi hanya sedikit lebih rumit, itu adalah mencari median. Jadi median bisa dicari dengan rumus L tambah setengah N dikurangi FK dibagi FQ2 kalikan dengan L. Jadi yang dikalikan ini ya, ini dikalikan dulu dengan L, baru nanti dijumlahkan dengan L besar, ini L kecil, lebar kelas atau panjang kelas yang ini. Median L di sini ini adalah tepi bawah kelas untuk kelas median. Jadi misalnya gini, data di atas kan ada 50 nih. Karena kita tahu bahwa median itu adalah nilai tengah-tengah, nilai tengah-tengah data itu median. Maka kalau N atau total frekuensinya 50, maka kelas median ya, kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke 25 gitu. Jadi karena median itu tengah-tengah, jadi membagi data 25 ke kiri, 25 ke kanan, atau 50% ke kiri, 50% ke kanan. Jadi kita cari misalnya di sini 2. Jadi di kelas pertama ada 2, berarti belum ada kelas median di sini. Di kelas 26, 2 tambah 6 8. Berarti data ke-8 ada di kelas 2. Ini masih belum sampai urutan 25. Kemudian 8 tambah 8, 8 tambah 8 ini 16. 16 juga belum memuat data yang ada di tengah-tengah. 16 tambah 15 ini 31. Nah, berarti median ya, median itu akan terletak di kelas yang keempat sini. Ini kelas median namanya. Jadi untuk lebih mudahnya saya sebut kelas median ya. Jadi kelas median itu adalah kelas yang memuat tengah-tengah data ya. Kelas yang memuat tengah-tengah data. Oke, ini kelasnya. Jadi kemudian yang dimaksud dengan L di sini, jadi rumus median itu L tadi ya, tepi bawah kelas.
Jadi tepi bawah kelas untuk kelas median. Tepi bawah kelas untuk kelas median. Karena kelas mediannya itu adalah antara 54 sampai 56, maka tepi bawahnya itu 53,5. Jadi tepi bawahnya 53,5. Berarti di sini bisa kita lihat L-nya ini adalah 53,5. Ingat bahwa tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Karena batas bawahnya 54, yang di atas tadi 54, maka tepi bawahnya adalah 53,5. Ini L-nya, tepi bawah kelas median. Kemudian setengah N. N itu adalah banyaknya data atau frekuensi total, ada 50 ya. Karena ada 50, karena kita mencari median berarti nilai tengah-tengahnya ya. Berarti 50 dibagi 2, ini 25. Jadi setengah N ini untuk kasus data ini ya. Kita coba terapkan rumus ini pada data yang ada di atas. Jadi untuk data di atas maka setengah N-nya adalah 25 dikurangi FK. Jadi FK ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Jadi kalau kelas mediannya tadi ini ya, kelas mediannya tadi ini, maka FK itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median itu ini berarti 2 tambah 6, 8 tambah 8, 16. 16 berarti FK-nya di sini, FK-nya di sini 16. Nah, ini 16. Sementara FQ2 ini adalah frekuensi ya, frekuensi di kelas yang memuat nilai median, nilai tengah-tengah. Jadi di sini misalnya kelas frekuensinya kan 54 sampai 56 ya. Kemudian nah frekuensinya 15. Frekuensinya 15. Berarti pada kelas median ini frekuensinya adalah 15. Maka FQ2 ini adalah 15. Nah, kemudian L ini adalah panjang kelas atau lebar kelas. Bisa kita lihat panjang kelas atau lebar kelas adalah 3 ya. Bagaimana cara mencarinya? 65,5 dikurangi 62,5 atau tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Semuanya bisa dipakai. Bisa 47,5 dikurangi 44,5, bisa 50,5 dikurangi 47,5 dan seterusnya. Jadi lebar kelasnya adalah 3. Jadi kalau kita lihat di sini ini 3. Sehingga kita bisa cari ya, bisa cari nilai mediannya itu adalah 53,5 ditambah 25 kurangi 16 dibagi 15 dikalikan dengan 3. Jadi ini cari dulu 25 dikurangi 16 dulu. Kemudian setelah 25 dikurangi 16 kemudian dibagi 15 dikalikan 3, hasil semuanya baru ditambahkan dengan 53,5, maka akan ketemu nilai median dengan cara seperti itu. Berikutnya kita mencari nilai modus. Modus bisa dicari dengan rumus seperti ini. L1 ini adalah batas bawah, tepi bawah kelas modus. Jadi kelas modus itu kelas dengan frekuensi terbanyak. Sementara D1 ini selisih frekuensi dari kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sementara D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya atau kelas berikutnya. L ini panjang kelas atau lebar kelas. Nah, kita lihat modus untuk data yang ada di atas, data kelompok ini. Nah, kita lihat yang manakah kelas modusnya. Kelas modus ini beda dengan kelas median ya. Meskipun nanti bisa jadi kelas modus itu ya kelas median bisa, tetapi belum tentu kelas median itu menjadi kelas modus. Kita lihat mana yang frekuensinya paling banyak. Kelas pertama frekuensinya 2, kemudian 6, 8, 15, 10, 7, dan 2. Ternyata yang frekuensinya paling besar ya, frekuensi 15 itu pada kelas 54 sampai 56. Nah, kebetulan kelas median sama dengan kelas modus di sini. Tapi penentuan dasar dia menjadi kelas modus beda dengan penentuan menjadi kelas median. Jadi 54 sampai 56 ini ditetapkan sebagai kelas modus karena dia punya frekuensi paling banyak. Berarti kita ambil tepi bawah kelasnya adalah 53,5. Jadi modus ini tepi bawah kelasnya adalah 53,5. Ya. Kemudian D1. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kita lihat. Kelas modusnya 15 ya. Kelas modusnya 15. Selisih dengan kelas sebelumnya berarti 15 dikurangi 8
sama dengan 7. Berarti D1 sama dengan 7. Sementara D2 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas berikutnya, ya. D2 sama dengan 5. 15 kurangi 10. D1 sama dengan 7. 15 kurangi 8. Ingat, D1 7, D2-nya 5. Kita masukkan ke dalam perhitungan. D1 7, kemudian D1-nya 7, D2-nya 5. Lebar kelas masih sama, lebar kelas adalah 3. Nah, kita bisa menghitung modusnya atau mencari nilai modusnya dengan menghitung ini semua. Ingat, dikerjakan dulu yang ini. Dikerjakan dulu yang ini, baru kemudian dijumlahkan dengan 53,5. D1 ini 7. 7 dibagi 12, ya. 7 dibagi 12 kali 3, hasilnya kemudian ditambahkan dengan 53. Maka akan ketemu nilai modus. Itu tadi tentang cara mencari rataan, median, dan modus. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi statistik ini. Ini disebut dengan ukuran pemusatan, ya, untuk data berkelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.